Mas, kok gemetaran gitu? Tadi katanya sudah siap. Bisik wanita di hadapanku dengan nada rendah yang biasanya terdengar tegas. Namun malam ini terasa begitu lembut di telingaku. Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas yang mendadak terasa sesak di dada. Bukannya gemetar, Bu. Sayang. Hanya saja, rasanya masih seperti mimpi kalau malam ini aku benar-benar di sini. Bersamamu. Jawabku gugup sembari menatap matanya yang jernih di bawah temaram lampu kamar. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang dulu tak pernah kubayangkan akan kulihat. Tangannya yang hangat menyentuh jemariku, mencoba mengusir kecemasan yang menggelayuti hatiku di malam pertama kami sebagai suami istri. Dada ini berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar, saat perlahan-lahan jarak di antara kami terkikis dalam keheningan malam yang sakral. Siapa sangka, wanita yang dulu paling kutakuti karena kegalakannya, kini menjadi tempatku melabuhkan seluruh cinta. Semua ini bermula 3 tahun lalu, saat aku masih menjadi mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya berantakan. Namaku Aris, dan saat itu aku sedang mencari tempat bernaung yang murah, karena kiriman orang tua sering terlambat. Itulah saat pertama kali aku bertemu dengan Bu Rahma, pemilik kos berlantai 2 yang terkenal dengan julukan singa betina di kalangan mahasiswa. Pertemuan pertama kami tidak ada romantis-romantisnya sama sekali. Saat itu aku sedang memindahkan kardus-kardus pakaianku ke kamar nomor 7. Belum sempat aku menaruh barang terakhir, suara bariton yang tegas sudah menggelegar dari arah tangga. Aris, baca aturan nomor 5 di balik pintu. Tidak boleh ada sepatu di lorong. Kalau sekali lagi saya lihat ada sandal atau sepatu tercecer, saya buang ke tempat sampah. Aku tersentak hingga hampir menjatuhkan kardus yang kubawa. Aku menoleh dan melihat seorang wanita berusia pertengahan 30-an berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya cantik, namun sorot matanya tajam seperti elang. Ia mengenakan daster batik yang rapi dengan rambut yang selalu digelung kencang. Itulah Bu Rahma. Kesan pertamaku, dia adalah mimpi buruk bagi setiap anak kos yang hobi teledor. Bulan-bulan pertama di kos itu terasa seperti berada di barak militer. Bu Rahma sangat disiplin. Ia tidak segan mengetuk pintu kamar jam 10 malam, hanya untuk menegur lampu teras yang lupa dimatikan, atau sampah yang belum dibuang ke depan. Aku sering menggerutu bersama teman-teman kos lainnya. Kami menganggapnya sebagai wanita dingin yang tidak punya perasaan. Namun, persepsiku mulai berubah saat sebuah peristiwa besar menimpaku. Di semester akhir, aku jatuh sakit parah. Gejala tifus membuatku hanya bisa terbaring lemas di kamar, tanpa bisa bangun bahkan untuk sekadar membeli minum. Orang tuaku jauh di kampung, dan teman-teman kos sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah kesendirian dan rasa sakit, pintu kamarku diketuk. Aku tidak sanggup menjawab. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan karena memang tidak kukunci. Bu Rahma masuk membawa nampan berisi bubur hangat dan segelas teh manis. Saya tidak dengar suaramu seharian. Biasanya kamu paling berisik kalau main game, ucapnya datar. Namun kali ini nada bicaranya tidak sedingin biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, meletakkan punggung tangannya di dahiku. Panas sekali. Kamu harus makan, lalu minum obat ini. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan kabur. Di balik wajah galaknya, ada gurat kecemasan yang tulus. Selama 3 hari, dia yang merawatku. Dia yang memastikan aku makan tepat waktu, mengganti kompres di dahiku, bahkan memarahi teman-temanku yang berisik di koridor, agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Saat itulah aku menyadari bahwa ketegasannya hanyalah sebuah tameng untuk melindungi dirinya yang hidup sendirian setelah ditinggal suaminya yang meninggal dunia beberapa tahun silam. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Tidak ada lagi ketegangan yang kaku. Aku mulai sering membantunya memperbaiki keran air yang rusak, mengganti lampu taman yang mati,
atau sekadar menemaninya belanja kebutuhan kos ke pasar swalayan di akhir pekan. Kami mulai sering mengobrol. Bukan lagi soal aturan kos, tapi soal impian, masa lalu, dan pandangan hidup. Aku menyadari bahwa Bu Rahma adalah wanita yang luar biasa cerdas dan mandiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang ia kunci rapat-rapat. Dan entah sejak kapan, aku merasa ingin menjadi orang yang memegang kunci tersebut. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram rintik hujan setiap harinya. Aku jatuh cinta pada kedisiplinannya, pada cara dia memperhatikan detail kecil, dan pada tawa langkahnya yang sangat merdu. Tentu saja, jatuh cinta pada ibu kos yang usianya terpaut 7 tahun di atasku bukan hal yang mudah. Banyak keraguan di benakku. Apa kata orang nanti? Apa dia akan menganggapku kekanak-kanakan? Namun, cinta tidak pernah meminta izin pada logika. Suatu sore di teras belakang, saat kami sedang memilah tagihan listrik, aku memberanikan diri. Bu, kalau suatu saat aku sudah kerja dan punya penghasilan sendiri, bolehkah aku tetap tinggal di sini? Bukan sebagai penyewa, tapi sebagai orang yang menjagamu? Ia terdiam, pulpen yang dipegangnya terhenti. Ia menatapku lama, mencoba mencari kebohongan di mataku. Aris, kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Jangan main-main dengan ucapanmu. Aku tidak main-main. Aku serius ingin menjadi pendampingmu. Rahma, jawabku. Pertama kalinya memanggil namanya tanpa embel-embel. Bu. Wajahnya memerah. Dan untuk pertama kalinya aku melihat singa betina itu menunduk malu. Sejak hari itu, perjuanganku dimulai. Aku membuktikan keseriusanku dengan menyelesaikan skripsi tepat waktu, mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi terkemuka, dan yang paling penting, aku memberanikan diri membawa orang tuaku datang dari kampung untuk melamarnya. Awalnya orang tuaku kaget, namun setelah melihat betapa tulusnya perhatian Rahma padaku, mereka akhirnya memberikan restu. Rahma menangis saat itu. Ia tak menyangka bahwa di usianya yang ia pikir akan ia habiskan sendirian, ada seorang pria yang mau berjuang begitu keras untuknya. Dan akhirnya, hari yang sakral itu pun tiba. Hari ini, di depan penghulu, aku mengucap janji suci untuk sehidup semati dengannya. Pesta sederhana telah usai, tamu-tamu sudah pulang, dan kini aku berada di dalam kamar yang dulu sering ia gunakan untuk memarahiku, namun kini menjadi kamar pengantin kami. Kembali ke saat ini, di dalam kamar yang harum dengan aroma melati. Aku masih menatapnya dengan perasaan tak menentu. Ia kini bukan lagi pemilik kos yang galak, melainkan istriku yang sah. Kenapa masih diam? Tanya Rahma lembut. Jarinya mengusap pipiku yang terasa panas. Aku tersenyum kecil, meraih tangannya dan mencium telapak tangannya dengan hikmat. Aku hanya sedang bersyukur. Ternyata benar kata orang, cinta itu bisa datang dari arah yang paling tidak terduga. Dulu aku takut padamu, sekarang aku takut kehilanganmu. Rahma tertawa kecil, tawa yang membuat jantungku semakin berdebar tak keruan. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Keheningan malam mulai menyelimuti kami, memberikan ruang bagi dua jiwa yang telah lama merindu untuk saling menyatu. Ada rasa haru yang membuncah di dada saat menyadari bahwa perjalanan panjang kami, dari sekadar penyewa dan pemilik kos, hingga menjadi sepasang kekasih halal, telah mencapai puncaknya. Cahaya lampu temaram seolah menjadi saksi bisu betapa gugupnya aku saat itu. Napas kami mulai seirama, mengisi ruang hampa di antara kami. Di malam yang tenang ini, di bawah naungan bulan muda yang mengintip dari balik jendela, kami memulai babak baru kehidupan kami. Segala rasa canggung perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku membelai rambutnya yang kini terurai bebas, merasakan kelembutan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Terima kasih sudah menerimaku, Rahma, bisikku tepat di telinganya.
Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tatapan yang penuh dengan ketulusan dan penyerahan diri. Di malam pertama ini, dalam kesucian ikatan pernikahan, kami menyerahkan seluruh jiwa dan raga kami satu sama lain. Ketakutan akan masa lalu dan keraguan akan masa depan seolah hilang tertelan malam. Yang ada hanyalah aku dan dia, dalam sebuah momen yang begitu intim dan sakral, melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri yang saling mencintai. Dada yang berdebar kencang tadi perlahan berubah menjadi ketenangan yang dalam. Setiap sentuhan, setiap bisikan, menjadi doa yang melangit, memohon agar cinta ini abadi selamanya. Ternyata, di balik wajah galak yang dulu selalu membuatku gemetar ketakutan, tersimpan hati seluas samudra yang kini menjadi tempatku berlabuh. Dan malam ini, di dalam pelukannya, aku tahu bahwa aku telah pulang ke rumah yang sesungguhnya.